Udah on cam Suara semua gue nih? jelas gak? Selamat malam semua, kembali lagi bersama kami di sesi untuk memperakrab diri. Nah, sebelumnya ini bakalan perkenalan dulu nih. Mulai dari gue kali ya. Kenalin, nama gue Andre Christian Batama, biasa dipanggil Andre, asal sekolah SMA Negeri 1 Batam. Terus gue sekarang tinggal di Batam, gue dari DTM 21. Salam kenal semua. Salam kenal. Siapa lanjut? Gue ya? Iya. Halo, kenalin semua. Nama gue Muhammad Abian Arkan, DTM 2021. Gue sekolah di SMN 47 Jakarta, itu di Jakarta Selatan. Dan gue sekarang tinggal di Bintaro. Salam kenal semua. Salam kenal. Salam kenal. Gue ya. Lanjut kali ya. Iya, Boleh. gue. Kenalin, nama gue Putri Adelia, dipanggil Adel. Asal sekolah dari SMA Islam Dian Didaktika. Gue berdomisili di Depok dari DTM 21. Salam kenal. Salam kenal. Kenal ada ya. Oke, gue ya. Lanjut. Nama gue Pramudias Rizky Rianto, biasa dipanggil Dias. Gue dari Seman 21 Jakarta, domisili gue di Cibubur, DTM 21. Salam kenal semuanya. Salam kenal. Kan kita kan sekarang ini udah masuk ke dalam anggota keluarga DTM 21. Tapi sebelum kita masuk jadi anggota keluarga DTM 1, gue mau nanya dong, gimana sih perjuangan lu pada biar bisa masuk jadi anggota keluarga DTM 21? Mulai dari gue dulu kali ya. Boleh. Nah, kalau gue sebenarnya gue pilih masuk Universitas Indonesia. Sebenarnya gue belum ada kepikiran mau masuk ke DTM, ke Departemen Teknik Mesin, program studi teknik perkapalan ini. Gue sebenarnya pengen banget masuk UI karena gue sebenarnya dream university gue itu UI karena ada FKUI. Jadi sebenarnya mimpi gue itu sebenarnya masuk FKUI. Makanya SBMPTN gue ngambil FKUI. Terus pilihan keduanya gue ngambil FK Unsri karena kayak gue pengen banget jadi dokter tapi nggak sampai. Terus gue nggak putus asa, SBM nggak jebol, gue ngambil SIMAK gue ambil pilihan satu, FK lagi. Pilihan keduanya gue ambil teknik perkapalan. Karena kenapa teknik perkapalan? Karena gue kan tinggal di Batam. Itu kayak banyak perusahaan software itu kayak kalau lu pada tahu kayak McDermott, apalagi ya McDermott, Smoe, Noyek gitu-gitu banyak itu, ada banyak di Batam, galangan kapal gitu banyak di Batam. Nah, gue lihat orang-orang yang kerja di situ, bahkan orang yang kerja basic gitu kayak gajinya itu lumayan gede, apalagi ntar kalau gue misalnya jadi tenaga ahli di situ. Jadi kayak gue berpikir prospeknya ini bakal bagus nih kalau gue ngambil perkapalan, kerja di Batam, kayak asik gitu. Jadi gue ngambil teknik perkapalan, dan sekarang gue bisa jadi keluarga sama kalian bareng-bareng di DTM 21. Itu sih perjuangan gue. Mantap. Keren-keren. Mantap. Kalau lu gimana, Dias? Oh, kalau gue sebenarnya nggak pengen masuk teknik mesin sih. Terus awalnya tuh pas PPKB tuh gue awalnya kan pengen milih teknik sipil. Terus kalau kata guru-guru gue, nilai gue tuh kayak kurang bersaing lah di teknik sipil. Soalnya kan teknik sipil peminatnya banyak juga. Terus kan keketatannya tinggi juga. Nah, ya udah habis itu gue kayak nyari-nyari lagi kan minat gue. Nah, minat gue waktu itu tuh lagi suka banget sama mesin kan. Jadi kayak baru kepikiran teknik mesin tuh pas yang pemilihan PPKB itu. Nah, setelah itu gue cari-cari di internet prospek kerja teknik mesin. Terus gue cocok gitu, gue suka.
ya udah gue ambil teknik mesin. Tapi pas di PPKB gue nggak keterima. Nah, ya udah, habis itu gue coba SBMPTN. Nah, di SBMPTN gue udah kayak gak mau lagi kan milih UI. Soalnya kayak ya udahlah, udah ditolak di UI, ngapain gue milih UI lagi gitu. Nah, habis itu gue SBMPTN milihnya FTMD sama teknik sipil ITS. Terus sama juga nggak keterima juga karena emang susah banget kan. Ya udah, habis itu mandiri lah. Ya udah gue coba simak. Gue pilihan simaknya yang pertama teknik mesin, yang kedua teknik sipil. Jadinya gue keterima di pilihan pertama teknik mesin. Mantap. Ya, gitu aja. Mantap. Keren. Lanjut boleh ke Arkan mungkin. Uh, uh, gue kalau gue sih gue dari dulu kepengen sebenarnya gue bingung gue mau masuk jurusan apa, tapi gue pengen banget sekolah di Universitas Indonesia. Jadi pokoknya itu motivasi awal gue tuh kayak begitu. Nah tapi gue juga pengen, gue tuh cita-cita sebenarnya gimana ya, gue nggak pengen jadi kayak, gue tuh pengen jadi model-model inventor gitu loh. Kayak misalnya gue bisa nemuin sesuatu yang baru lah, tapi bukan dalam dari sisi aplikasi ya. Kalau dari aplikasi kan kayak Gojek, gue tuh kayak pengen, gue selalu mikir kayak bisa gak ya gue bikin mobil terbang atau apa gitu. Nggak bisa. Gue pengen banget. Iya, gue Itu pengen inovasi banget. baru sih. Iya. Nah, gue tuh pengen banget. Pokoknya apapun itu gue harus bisa. Pokoknya kayak bikin sesuatu yang bisa ngubah dunia. Nah, dari itu gue lihat-lihat kan, mana nih yang prodi yang bagus menurut gue buat nggapai cita-cita gue. Nah, terus gue lihat teknik mesin UI kan. Di teknik mesin UI tuh gue lihat ada kayak program studi robotik sama konversi energi. Menurut gue dua hal ini tuh kayak gila, pasti gue bisa nih nyiptain sesuatu dari hal-hal itu. Gak tahu ya bener atau enggak, tapi gue pengen banget kayak gitu kan. Jadi akhirnya gue pilih lah teknik mesin. Nah, cara gue masuk ke UI tuh, gue tuh emang dari niatan dari kelas 10 tuh gue emang buletin tekad gue harus bisa masuk lewat jalur SNMPTN. Jadi ngambis lah tuh gue dari kelas 10 gue belajar gitu. Soalnya gue kepikiran SPM, aduh skip lah belajar lagi. Jadi alhamdulillah ya dengan perjuangan gue ini gue bisa diterima sih di SNMPTN UI. Itu gue pilihan pertama gue kayak teknik mesin, terus pilihan kedua kayak gue nggak milih apa-apa lagi gitu. Ya berarti emang lo ditakdirkan buat menciptakan mobil terbang, Ar. Amin. Iya, kalau lu gimana, Put? Adel. Kalau gue, Adel. Kalau gue tuh sebenarnya cita-cita gue tuh jadi dokter. Tapi cita-cita gue itu bukan jadi dokter kayak di rumah sakit. Ya pasti awal-awalnya gue pengen kerja di rumah sakit besar, dapat gaji banyak gitulah. Tapi gue tuh kayak lebih, cita-cita gue tuh kayak gue pengen keliling Indonesia gitu, kayak ke pedalaman-pedalaman, terus kayak volunteer kayak gitu-gitu deh pokoknya. Cita-cita gue tuh kayak gitu. Nah nggak kesampaian kan masuk kedokterannya. Ya udah tuh awalnya pindah haluan ke sipil, ya kan. Waktu PPKB tuh gue ngambil sipil, nyobain tuh sipil kan. Nah sekolah gue tuh waktu itu ngasih harapan besar ke gue gitu kan, karena tuh di sekolah gue tuh nggak ada yang ngambil sipil. Ada sih satu orang lagi, cuma dia rankingnya di bawah gue. Gue kayak udah ranking gue di atas nih gitu kan. Ya itu sebenarnya sih faktor kepedean juga sih. Terus kata sekolah gue tuh tenang aja, sekolah kita tuh dikasih kuota banyak kok gitu. Udah gue jadi kayak semakin besar kepala gitu kan. Orang-orang tuh pada belajar SBM, gue tuh kayak masih kayak nanti deh belajar SBM nanti deh gitu, kayak nanti deh gitu, nungguin PPKB dulu deh gitu. Terus kayak gue tuh selalu di dalam bayangan gue, di dalam otak gue tuh kalau gue tuh keterima loh keterima PPKB gitu, di otak gue tuh kayak gitu terus kan. Jadi kayak gue semakin kayak nggak ngambis belajar gitu kan, kayak ya gitu deh pokoknya. Nah terus pas pengumuman PPKB kayak hasilnya itu sangat-sangat membuat kecewa gitu.
Kayak Itu gue tuh panik dong rasanya ya. kayak rasa tuh kayak terjun tau gak sih, kayak jatuh langsung sejatuh-jatuhnya, kayak udah gue nggak belajar masalahnya gitu kan, gue nggak habis belajar, udah kepedean duluan gitu kan. Panik tuh gue langsung, itu kalau nggak salah berapa bulan sebelum SBM deh pengumuman PPKB itu. Gue udah tinggal sebentar lagi dah, gue udah panik Sama banget banget. gue kayak lu. Del. Ya kan, Itu gue panik enggak banget kayak anjir itu. PPKB ke SBM tuh kayak cuman 2 mingguan doang. Kalau gue Masa kayak sih? kan kalau gue soalnya kan SBM-nya tuh awal-awal banget. Oh, Kayak gue pas juga. awal-awal puasa Gue kayak juga. tanggal berapa ya, tanggal 15-an atau 16-an gitu, lupa. Gue itu SBM hari ketiga. Gue dapat SBM hari Nah, ketiga. sama gue juga kayak gue. Nah, Ya, terus keren sih. karena gue panik, oh ya kayak 2 mingguan lagi deh gitu. Gue panik kan tuh, gak belajar gue. Gue tuh langsung nyari di YouTube gitu cara belajar SBM dalam waktu seminggu apa kalau salah gitu kan. Iya, iya. Tapi tetap aja gak membantu. Kayak orang-orang itu pada bilang, gue tuh udah belajar dari kelas 10. Nah, dalam hati gue aja gak belajar deh, gue di kelas 10. Gue tuh gak pernah ngambis gue. Gitu. Karena gue udah sekali gagal tuh di UI, gue mikir ya PPKB yang peluangnya lebih besar aja, gue nggak dapet gimana SBM cuy, kayak lu tuh bersaing sama ratusan ribu orang gitu kan. Nah, gue nggak ngambil lah tuh, nggak ngambil SBM ke UI, gue ngambil di IPB sama di UNS, sama-sama ngambil sipil. Nah, di SBM gue tuh terlalu pede lagi juga nih gue ceritanya. Kayak gue mikir gini, di UNS itu kan istilahnya kan kayak di Purwokerto ya, kayak bukan di kota, bukan kayak di Jakarta gitu kan. Oh. Nah, gue mikir ya pasti seenggaknya kalau gue nggak nyangkut di IPB, gue nyangkut di UNS lah gitu. Gue mikirnya kayak kepedean juga gitu anjir itu. Nah, terus itu tapi gue nggak habis belajar itu. Selama kayak minggu terakhir itu gue nggak habis banget belajar. Sampai malam sebelumnya itu gue juga kayak masih belajar, kayak ngerjain soal ya, semangat latihan gitu. Pas udah nggak habis belajar, pas pengumumannya kecewa lagi. Terima lagi gitu. Nah, itu sedih lagi tuh, sedih banget. Sumpah itu kayak udah kayak, tapi gue sedihnya kayak cuman sehari itu doang. Besoknya kayak udah ditangisin juga nggak bakal berubah hasilnya kan. Nah, itu tuh lanjut ke mandiri, daftar ke IPB lagi tuh daftarnya awalnya, nggak diterima lagi sama IPB. Gue nyobain dari SBM nggak dapet, mandiri nggak dapet, yaudah tuh kecewa lagi kan tuh, nyobain ke Unsut. Nah, Unsut itu ternyata yang gue ambil ikut mandirinya itu tuh dia ternyata pakai nilai SBM. Nah, gue dengan PD-nya ngambil kedokteran di Unsut pakai nilai SBM gue yang di teknik sipil aja nggak diterima gitu loh. Kayak gue tuh gue kayak merasa diri gue kayak goblok banget kan sih, kayak kok gue ngambil kedokteran sih gitu kan. Tapi ya udahlah, bener kan tuh nggak keterima tuh. Lebih gue pas yang di Unsut sih gue nggak sedih karena emang gue tahu gue nggak bakal keterima gitu. Nah, daftar ke ITB ngambil FTSL, nggak keterima juga. Terakhir bukan terakhir, ikut lagi SIMAK. Pas hari SIMAK itu gue ada ujian juga di kampus lain, jadi gue tuh ngerjain SIMAK sama ujian lain di kampus di waktu yang sama, di jam yang sama, di hari yang sama, di detik yang sama, di menit yang sama. Jadi kayak ngajarinnya dua gitu. Jadi kayak gue pakai satu laptop kan, terus udah gitu kayak harus on cam juga gitu kan. Jadi gue yang satu on camera tuh pakai HP, tapi gue ngerjainnya dari laptop dua-dua. Jadi panik tau gak sih? Kayak di sini nih waktunya tinggal 10 menit, di UI tinggal 3 menit, kan auto panik gak sih? Udah nggak mikir lagi, langsung pakai teknik nembak jawaban kan. So kayak iya ada ini nih. Terus kata guru gue, kamu kalau mau ngasal C aja ya gitu kata dia. Udah tuh gue ngasal C gitu kan. Terus gue bilang ke ibu gue, Bu, kayaknya aku udah buang-buang uang 900.000 deh, Bu. Kan gue kan pendaftarannya 900.000 ya, karena gue ngambil 6-6-nya kan, jadi 900.000 tuh. Nah, kata ibu gue, kenapa emangnya? Masa diharapin deh kayaknya UI, SIMAK susah. Nggak yakin juga, aku ngerjainnya nggak lihat soalnya kata gue gitu kan. Aku ngerjainnya nggak lihat soal, gitu. Terus ujian di PNJ sama di Undip. Ya kan pengumumannya itu kan SIMAK duluan. Pas hari pengumuman SIMAK itu, gue antara deg-degan, tapi gue juga nggak ngarep gitu. Kayak gue nggak pede, nggak ada bayangan gue tuh dalam otak gue tuh kayak oh ya gue gagal lagi, tapi ya udahlah gitu kan. Pas buka ternyata diterima kan tuh, terus kayak tapi diterimanya di perkapalan. Gue tuh kayak antara gimana ya, seneng banget sih, seneng ya karena di UI gitu kan. Tapi perkapalan itu kan kayak fisika banget gitu nggak sih? Nah, gue tuh bukannya nggak suka fisika sih, tapi kayak nggak kurang bersahabat aja gitu kan sama fisika.
Jadi gue tuh antara takut, antara seneng, antara gimana gitu kan. Kayak campur aduk gitu, tapi orang tua gue udah seneng banget. Nah, gue di PNJ itu keterima di D4 perancangan jalan sama jembatan. Gue tuh tadi pengen ngambil itu kan, tapi kayak ibu gue tuh udah seneng banget. Gue diterima di mana? Di UI UI. kan. Ya udahlah, karena ibu gue udah seneng banget kan, ya kata gue ya udahlah bismillah aja lah gitu. Ya udah, jadi akhirnya gue ngambil lah di UI mesin kapalan. Mantap. Keren. Padahal gue nggak punya passion, nggak punya ambis sama sekali di bidang itu gitu kan. Kayak lu pada ya suka ini suka itu gitu kan. Gue suka otomotif nih, gue suka pesawat terbang nih, gue pengen bikin mobil terbang nih, gue pengen apa. Gue tuh nggak punya ambisi kayak gitu cuy, gue nggak punya ambisi kayak gitu. Makanya gue kayak aduh gue gimana ini nanti di mesin ya. Aduh, panik juga gue jadinya anjir. Iya, tapi siapa tahu lu nemuin ritme lu, tiba-tiba jadi suka banget sama fisika, bikin kapal Amin. terbang. Gue juga kan Bisa kapal jadi terbang tuh. udah ada ya kan. Kapal beneran bisa. Kapal terbang. Iya. boleh enggak, gue pengen nge-invent motor terbang aja ya. Oh iya. Keren juga tuh. Keren sih, perjuangannya gigih banget. Iya, banyak banget. Gue juga sama kayak lu sih, dari gue kayak yang pas SBM tuh kayak optimis gitu, kayak wah udah nih, gas, ajar. Tiba-tiba kayak pas lihat nilai kimianya kayak waduh, apa nilai kimia apaan ini? Sama, nilai kimia gue tuh paling jelek sama sih. Di antara pelajaran lain, nilai kimia gue tuh paling jelek. Gue itu cuman kayak 590, kayak yang lain 700, kayak apa ini nilai kimia apa ini, bisa masuk nggak masuk gitu. Tapi ya udah lewat, udah jadi DTM juga kan. Iya. Kan ini kan tadi kan kita kan udah ada kayak motivasi kayak perjuangan kayak masuk UI-nya gitu. Nah sekarang kalian ada dream job gitu nggak sih? Kenapa kalian milih DTM, kayak kenapa kalian milih DTM? Apa ada dream job kalian gitu, kayak yang sealur sama DTM, yang sealur sama jurusan kalian DTM gitu? Ada nggak sih? Itu Arkan pengen bikin mobil terbang katanya. Oke. Mungkin dari gua ya. Untuk 10 tahun ke depan, jujur dream job gue bener banget, gue pengen jadi inventor sih. Maksudnya Mobil terbang. Iya, mobil terbang. Gue tuh pengen banget jadi kayak Elon Musk gitu. Iya. Ya, gue pengen banget tuh. Inovasi ya. Iya, terus gue bikin quote sendiri dipakai sama orang, tulisannya Arkan di bawah. Ya, gue pengen banget tuh kayak gitu. Tapi kalau misalnya dream job awal-awal abis lulus, jujur gue pengen banget kayak kerja di Ferrari gitu. Oh iya. Amin. Ya, ketinggian gak sih? Enggak lah. Tapi pokoknya gue pengen banget tuh kayak gitu kan. Biasanya Amin. orang pakai ya amin, kayak kerjanya santai terus pakai logo ini, kayak siapa ya? Kayak punya kayak model-model pakaiannya penyanyi Viera siapa tuh? Ya gitu. Siapa tuh? Siapa ya, gue lupa tuh. Anaknya Kevin Aprilio ya? Iya kayak gitu. Kan dia kan Ferrari batu. Gue kepikiran tuh kalau kerja tuh stylenya kayak gitu kan. Pakai celana jeans, rambut gondrong kayak. Amin lah. Oke banget. Amin. Amin. Kalau yang lain gimana? Gimana ya? Kalau gue sebenarnya dream job gue ya awalnya kedokteran. Sekarang untuk menghilangin apa sih? Untuk menghilangin rasa kecewa yang nggak bisa jadi dokter itu, ya gue cari-cari info kayak perkapalan, bisa jadi surveyor kapal, perkapalan bisa jadi desainer kapal. Yang kalau misalnya gue sukses jadi surveyor, jadi desainer kapal atau surveyor kapal, prospek kerja juga nggak kalah kok sama dokter. Kalau dokter kan kayak makin lama kayak makin matang gitu kan, kayak umur 29 mulai ngambil spesialis, kalau cepat umur 29 ambil spesialis, 35 udah bisa jadi apa, udah ini sendiri, udah dilepas spesialisnya, udah dilepas buka ini sendiri. Kayak kalau dokter kan kayak gitu kan, rentetannya itu udah pasti gitu loh, kayak 21, 22 tamat, 23, 24 kelas, 24 ambil
ambil gelar dokter, ujian dokter 2 tahun, setelahnya ngumpul uang, ngambil spesialis, kayak pasti gitu kan. Kalau kita kan di teknik mesin atau teknik perkapalan ini kan nggak pasti, kayak nggak bisa, nggak kurang cocok. Misalnya kayak udah kuliah 4 tahun, kayak ternyata gue kurang srek nih, ya udah entrepreneur. Tapi gue belum ada sih yang pasti dream job gue sebenarnya dokter. Cuman gue cari-cari motivasi jadi surveyor atau jadi desainer kapal yang Amin. Amin. Juga Indonesia kan negara laut ya, maritim. Jadi Maritim. menurut gue sih iya, di tahun-tahun ke depan kan belum kayak kapal-kapal yang hubungin antar pulau masih kurang canggih juga ya. Jadi siapa tahu lu pada jadi inventor juga. Iya. Kapal terbang kalau kata Arkan. berdesain kapal, nanti lu kasih teknologi yang mantep kali. Iya. Oh, boleh. Boleh. Kalau mana Del? Iya lanjut. Dias, gimana Dias? Oh, Mas ya dulu udah. deh. Kalau gue tuh sebenarnya dulu dream job gue tuh jadi pilot. Nah, jadi Nah. pilot. Karena tuh gue dulu suka banget sama pesawat kan, kayak pokoknya sampai fanatik lah gitu, kayak sama pesawat. Terus mungkin nanti kayak ke itu kali ya, kayak ke mesin dirgantara gitulah, mungkin ke aviasi gitu. Tapi sekarang ini kepikiran malah ke kayak perminyakan atau pertambangan sih, karena ya itu money can talk ya. Iya. Mau uang ya. Iya. Sekarang nyari di Google langsung nyarinya prospek kerja yang menguntungkan gitu ya. Iya, bukan prospek kerja mesin lagi, bukan. Iya. Menguntungkan. Yang menguntungkan. Kalau lu gimana deh? Gue ya dulu gue waktu TK gue pengen jadi astronot kan tuh. Terus kayak gue suka nonton film kayak ya pokoknya film-film yang kayak luar angkasa gitu. Terus gue waktu SD tuh gue pernah kayak punya cita-cita gue pengen gabung sama NASA. Nah, tapi kayak mimpi itu tuh kayak pudar di saat gue tuh sadar kalau gue tuh orangnya gampang pusingan. Jadi kayak ya gue muter-muter di kursi nih kayak gini, kita kan muter-muter gitu ya. Kayak cuman berapa kali udah pusing gitu. Jadi kayak nggak bakal deh gue jadi astronot gitu kan. Atau akhirnya gue pindah haluan gitu. Gue sempat pengen jadi penulis cerita tuh kan dulu tuh gue suka banget sama serial filmnya Harry Potter kan. Nah gue tuh bilang ke emak gue, Bu aku pengen jadi penulis aja Bu kayak J.K. Rowling kata gue gitu kan. Terus kata emak gue, kamu jadi dokter aja kata ibu gitu kan. Nah akhirnya karena ibu gue sering bilang jadi dokter, akhirnya gue juga kayak udah tuh dream job gue akhirnya jadi dokter kan tuh. Nah ya itu kan, tapi gue gak sampein tuh kan jadi dokter kan. Gue malah masuk ke jurusan yang sama sekali gak pernah gue antisipasi kan. Teknik yang fisika banget, yang isinya tuh orang-orang ambis gitu kan. Tapi gue kayak, sekarang sih kalau ditanya gue pengen jadi apa, yang jelas sih gue pengen punya pekerjaan yang punya penghasilan yang bagus, kayak bisa ngurangin beban orang tua sih kalau bisa kayak ngangkat derajat mereka lah gitu ya. Entah jadi apapun sih, entah misalkan nanti gue bergelut jadi teknisi atau insinyur kapal atau apa gitu, atau nanti gue jadi entrepreneur atau apalah, gak tahu gue ke depannya gimana, tapi yang jelas gue pengen punya pekerjaan yang menghasilkan, yang penghasilannya bagus gitu. Amin. Mantap sih. Mantap. Nggak kerasa kali ya. Ini Del udah sampai 20 menit gak Del? Nggak tahu ya, di gue nggak ada kayak nggak kelihatan udah berapa menit gitu sih di gue. Iya, tapi tadi kita dari 7:07-an lewat 4 kan sekarang 7:30. Iya. Nggak kerasa ya. Nggak kerasa ya. Iya. Kerasa banget. Kita udah lebih dari 20 menit juga. Iya. Kita udah tahu gimana perjuangan satu sama lain masuk UI, kayak ada yang kayak berjuang banyak banget kayak Adel tadi, ada yang kayak gue kayak kecewa nggak bisa masuk PTN-nya, ada yang kayak Dias gitu, ada yang kayak Arkan juga, ada banyak cerita, ada banyak banget kan cerita di balik setiap anggota DTM gitu. Iya. Kita punya
karena beberapa hal yang unexpected tadi, kita jadi kayak belum punya kayak dream job yang pasti gitu, cuman kayak gambaran kasarnya doang, Kak. Betul. Gue, Arka, Iya. Dias atau Adel cuman pengen kayak punya job yang stable di waktu-waktu yang akan dekat ini kalau kita udah lulus, yang prospeknya bagus dulu. Kalau untuk Iya. yang kayak Arkan pengen jadi inventor, itu ntar kalau gue udah punya masuk itu baru gue itu lah ya garis besar dari pengenalan kita kali ini. Jadi kalau misalnya ada yang salah dari omongan kita buat pendengar, kita minta maaf ya. Terus juga saya Andre Christian. Saya Putri Adelia. Saya Pramudias. Saya Abian Arkan. Oke, kami semua pamit ya. Terima kasih semua. Kasih, Terima dadah. Thank you guys. Dadah. Thank you.